Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Oktavian Putri dengan NIM 256460118 dari Program Studi Teknik Sipil akan menjelaskan analisis karakteristik kecelakaan dan identifikasi black spot pada ruas jalan utama di Kota Makassar. Adapun latar belakangnya yaitu keselamatan transportasi jalan merupakan aspek penting dalam sistem transportasi karena berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Namun, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih cukup tinggi dan menyebabkan kerugian material maupun korban jiwa. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi lokasi rawan kecelakaan atau black spot agar penanganan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan secara lebih efektif. Penelitian ini dilakukan pada tiga ruas jalan utama di Kota Makassar, yaitu pada Jalan Petarani, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Perintis Kemerdekaan. Baik, untuk rumusan masalahnya ada lima. Yang pertama, bagaimana gambaran umum lokasi penelitian. Yang kedua, bagaimana karakteristik kecelakaan lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Yang ketiga, di mana lokasi yang tergolong black spot. Yang keempat, faktor apa saja yang menyebabkan kecelakaan. Dan yang kelima, bagaimana upaya penanganan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Untuk tujuan penelitian kali ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi karakteristik kecelakaan lalu lintas, yang kedua menentukan lokasi rawan kecelakaan atau black spot, yang ketiga menganalisis faktor penyebab kecelakaan, dan yang keempat memberikan rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Pada penelitian kali ini juga terdapat beberapa konsep utama, yaitu sistem transportasi jalan, keselamatan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, dan black spot. Adapun black spot merupakan lokasi dengan tingkat kecelakaan yang tinggi dibanding lokasi lainnya dalam periode tertentu. Faktor penyebab kecelakaan umumnya berasal dari faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan sekitar. Untuk penelitian kali ini, data primer yang digunakan yaitu dari survei volume lalu lintas dan kondisi jalan. Dan adapun data sekundernya dari data kecelakaan 5 tahun terakhir. Metode analisis pun dilakukan secara deskriptif dengan menganalisis karakteristik lalu lintas data kecelakaan serta identifikasi black spot. Untuk lokasi penelitiannya, yang pertama ada di Jalan AP Petaran Makassar, yang kedua Jalan Urip Sumoharjo, dan yang ketiga di Jalan Perintis Kemerdekaan. Ketiga ruas jalan ini dipilih karena memiliki volume lalu lintas yang tinggi dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jalan AP Petarani merupakan jalan arteri primer. Jalan Urip Sumoharjo merupakan kawasan komersial, sedangkan Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan akses utama menuju bandara. Data volume lalu lintas berdasarkan hasil survei selama 6 jam, volume kendaraan tertinggi terjadi pada jam sibuk pagi dan sore hari. Jenis kendaraan yang paling dominan adalah sepeda motor dan kepadatan lalu lintas yang tinggi meningkatkan potensi konflik antar kendaraan dan risiko kecelakaan. Adapun untuk data kecelakaannya, berdasarkan data kecelakaan 5 tahun terakhir, jumlah kecelakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya pada ketiga ruas jalan penelitian tersebut, di mana korban kecelakaan didominasi oleh luka ringan, namun tetap terdapat korban luka berat dan meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan lalu lintas pada ruas jalan tersebut masih perlu ditingkatkan. Karakteristik kecelakaan yang paling dominan adalah tabrakan depan dan belakang. Kecelakaan paling sering terjadi pada jam sibuk pagi dan sore akibat tingginya volume kendaraan. Selain itu, sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan karena jumlah pengguna yang tinggi dan tingkat kerentanannya juga lebih besar. Untuk identifikasi black spot, lokasi yang tergolong black spot umumnya berada pada persimpangan padat, area putar balik atau U-turn, lokasi dengan penerangan yang kurang memadai. Kondisi tersebut meningkatkan potensi konflik lalu lintas dan risiko kecelakaan. Adapun faktor penyebab kecelakaan yaitu yang pertama faktor manusia seperti kurang disiplin atau pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, faktor kendaraannya seperti kondisi pengereman yang kurang baik. Yang ketiga, faktor jalannya seperti marka yang memudar dan kurangnya rambu-rambu lalu lintas. Dan yang keempat, faktor lingkungan seperti minimnya penerangan jalan dan tingginya aktivitas samping jalan. Adapun rekomendasi penanganannya yaitu pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan marka jalan, penambahan penerangan jalan umum, penerangan traffic calming, penegakan hukum lalu lintas secara tegas. Dari ketiga ruas jalan memiliki volume lalu lintas yang sama-sama tinggi. Kemudian, sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat dalam kecelakaan. Black spot berada pada persimpangan, dan faktor manusia menjadi penyebab dominan kecelakaan.
Dan juga kesimpulan terakhir yaitu diperlukan peningkatan fasilitas keselamatan dan penegakan hukum lalu lintas yang tegas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.